Saudara-saudari sekalian, mengapa kita mendoakan arwah yang sudah meninggal yang ada di babi pencucian? Mengapa kok tanggal 2 November? Mengapa kok ada indulgensi? Saudara-saudari sekalian, dasar gereja untuk mendoakan orang yang sudah meninggal adalah kita dapatkan dari bacaan pertama hari ini, dari tulisan Yudas Makabe. Serdadu-serdadu yang mati yang didoakan itu ketika mereka mau didoakan, ketika mereka meninggal mau didoakan, ternyata itu mereka itu nyimpan jimat. Tetapi Yudas Makabe kemudian berpikir begini, oke lah mereka mengandalkan jimat, tapi sebetulnya kan mereka ini bertempur untuk Tuhan, karena pada waktu itu situasi bangsa Israel di bawah penjajahan Syria, Antiochus ke-5 yang memaksa mereka untuk meninggalkan agamanya. Dan mereka kemudian berperang memang, berperang secara fisik di bawah pimpinan Yudas Makabe. Dan serdadu itu banyak yang meninggal. Dan kemudian Yudas Makabe melihat meskipun mereka meninggal mungkin karena mereka mengandalkan jimat, tapi sebetulnya mereka kan berperang untuk Tuhan, bukan untuk yang lain. Jadi pasti Tuhan itu akan mengampuni. Maka dia mengadakan suatu ibadat untuk kesalahan mereka dan yakin bahwa ada kebangkitan. Sebab jika kita tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma dan hampalah mendoakan orang-orang mati. Lagi pula Yudas ingat bahwa tersedialah pahala yang amat indah bagi sekalian orang yang meninggal dengan saleh. Dan ini kemudian menjadi dasar kita berdoa pada orang-orang yang meninggal tetapi tidak siap, artinya tidak seluruhnya itu suci murni. Mengapa tanggal 2 November? Sebetulnya mendoakan arwah itu sudah menjadi tradisi sejak abad yang pertama. Kemudian seorang para rahib di San Odilio di Cluny pada tahun 1048, itu biara Benediktin di Prancis, itu setelah mereka tanggal 1 itu merayakan pesta orang kudus, sorenya jam 6 mereka kemudian menyambung dengan mendoakan para arwah. Dan kemudian ini disebarkan pada biara-biara Benediktin di seluruh dunia. Kemudian dia ambil oleh Kartusian, biara Kartusian. Kemudian oleh Paus Sylvester II yang hidup pada tahun 1003, itu kemudian disosialisasikan dalam gereja. Sehingga kemudian kita sekarang mendapatkannya. Saudara-saudara sekalian, kita bisa bertanya, indulgensi artinya kemurahan Tuhan. Ya. Lah kita kan sudah mengaku dosa. Pada waktu kita mengaku dosa, memang dosa kita diampuni. Dan yang disebut diampuni adalah hukuman abadi. Hukuman abadi itu ketika kita menjadi manusia, kita sudah hidup sebagai orang yang mempunyai kecenderungan baik dan jahat. Lalu akibatnya dari itu adalah kematian. Kematian itu kemudian hukuman abadi yang sudah diampuni, diselesaikan pada waktu kita mengaku dosa. Tapi meskipun kita sudah mendapatkan penghapusan hukuman abadi, ibarat orang yang melukai itu kan pasti ada lukanya. Kalau orang kecelakaan itu pasti masih ada babak belur, atau orang narkoba itu masih kurus dan sebagainya. Jadi ada luka-luka yang belum terselesaikan, belum bisa disembuhkan, yang disebut sebagai hukuman sementara. Bisa terjadi pada waktu dia masih hidup, dia tidak minta indulgensi, sehingga pada waktu dia meninggal, maka dia tidak bisa langsung ke surga. Karena apa? Luka-lukanya itu masih ada, memar-memarnya itu masih ada. Tapi dia tidak bisa berdoa lagi karena dia sudah di api pencucian. Maka satu-satunya yang bisa dia minta adalah kita yang mendoakan dia, supaya memar-memar itu dihapuskan, yang disebut sebagai hukuman sementara. Maka kalau kita kemudian mendoakan orang-orang yang sudah meninggal, kita ingin agar supaya memar-memar akibat dosa yang dia buat itu selesai. Lalu dengan begitu dia suci murni dan langsung naik ke surga. Nah, memang kata-kata ini, tradisi ini sempat didramatisir oleh seorang imam yang membuat Luther marah itu, Martin Luther, yang kemudian memisahkan diri dengan mengatakan begitu, karena indulgensi memang menyumbang pada gereja. Begitu gemerincing uangmu berbunyi di dalam kotak derma, saat itu jugalah arwah saudaramu di api pencucian meloncat ke surga. Inilah yang kemudian membuat Luther itu sakit hati, dan memang ini kata-kata yang tidak perlu diucapkan karena ini adalah suatu tradisi, dan ya di samping
Di samping juga hal-hal yang lain yang membuat Luther protes. Maka kalau sekarang kita mendoakan untuk saudara-saudara kita di api pencucian, dengan mereka kemudian setelah kita doakan mereka kembali ke surga, maka mereka seperti orang kudus. Mereka bisa mendoakan kita juga. Oleh karena itu, bulan ini, sekarang ini nanti Puspita mengadakan novena 9 hari ya, untuk indulgensi, untuk orang-orang yang di api pencucian. Dan itu menunjukkan tidak sekedar bahwa kita itu mau memenuhi syarat itu, tetapi untuk menunjukkan bahwa memang saudara-saudara kita ini sudah meninggal dan tidak lagi berjuang bersama-sama kita di dunia ini. Tetapi cinta kita itu tidak pernah hilang. Nah, satu-satunya untuk menunjukkan cinta itu, satu-satunya adalah dengan mendoakan mereka. Maka doa untuk arwah itu sebetulnya tidak hanya terbatas pada bulan November, pada setiap saat. Oleh karena itu banyak intensi yang selalu mendoakan mereka untuk menunjukkan bahwa inilah yang bisa saya buat untuk mencintai engkau. Saudara-saudara sekalian, kalau sekarang ini kita pada bulan November itu mendoakan orang-orang yang sudah meninggal, karena begini, kita melihat dalam seluruh perjanjian lama dan perjanjian baru, yang kita lihat itu Allah yang selalu mengampuni. Berkali-kali di dalam perjanjian lama itu kita melihat bangsa Israel tidak pernah tidak melanggar. Berkali-kali melanggar dan berkali-kali tidak percaya. Tapi begitu Musa mengatakan bahwa apakah engkau akan menghukum umatmu yang kau keluarkan dari Mesir? Yahweh tidak jadi menghukum. Kita masih ingat bagaimana ketika Abraham itu tawar-menawar dengan Yahweh soal Sodom dan Gomora. Tuhan kita begitu baik, kalau ada 50 tidak akan saya hancurkan, 40 tidak akan saya hancurkan. Jadi kita melihat bahwa Tuhan kita ini memang Tuhan yang sungguh-sungguh mau menyelamatkan. Dan di dalam bacaan, di dalam perjanjian baru kita ingat penjahat yang di sebelah kiri, apa dia bilang? Tuhan, ingatlah akan daku, hari ini juga Yesus, hari ini juga kamu bersama-sama saya ke Firdaus. Jadi kita melihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat menginginkan kita semua masuk surga. Di dalam bacaan Injil kita melihat bahwa setiap orang yang percaya kepada Anak Allah beroleh hidup yang kekal dan Tuhan akan membangkitkannya pada akhir zaman. Sehingga kita tidak usah ragu lagi dengan kerahiman Tuhan itu. Kalau kita hanya disuruh berdoa itu adalah sesuatu yang sangat ringan. Tetapi efeknya adalah saudara-saudara kita dan kita semua itu tetap bersatu di dalam cinta kasih dan menikmati kerahiman Tuhan. Maka disebut indulgensi. Saudara-saudara sekalian, semoga dengan begini kita semakin bersemangat untuk tetap mengimani Kristus di dalam hidup kita dengan senantiasa menumbuhkan dan membuat iman kita semakin berbuah. Amin.